Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzamil dari MTS Negeri 2 Kota Semarang. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia batch 3 tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan best practice pada pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun ini dengan layanan bimbingan klasikal dan konseling kelompok. Situasi yang melatar belakangi kenapa layanan ini diberikan. Yang pertama, siswa kurang tertarik dengan materi yang diberikan. Yang kedua, siswa tidak fokus saat guru memberikan layanan. Yang ketiga, siswa mengantuk saat diberikan layanan. Yang keempat, siswa mengobrol dengan teman saat layanan. Hal ini diperkuat dengan kurangnya metode layanan yang inovatif, kurangnya pemanfaatan media, layanan masih berpusat kepada guru, serta kurangnya perhatian kepada siswa. Melihat situasi latar belakang tadi, kenapa layanan ini penting untuk dibagikan, yaitu sebagai pengalaman berharga yang sudah dilakukan oleh penulis dengan harapan menjadi inspirasi bagi rekan-rekan guru yang menyaksikannya. Sedangkan peran dan tanggung jawab penulis pada praktek ini adalah: pertama, sebagai fasilitator siswa, kedua, sebagai evaluator siswa, yang ketiga, sebagai pembelajar. Artinya, guru juga belajar dari aktivitas siswa. Tantangan yang dihadapi dalam layanan bimbingan klasikal untuk siswa, yang pertama, belum terbiasa dengan layanan teknik problem based learning. Yang kedua, masih bingung terkait dengan langkah layanan teknik problem based learning. Yang ketiga, belum terbiasa memanfaatkan media dengan tepat dalam layanan. Sedangkan tantangan untuk guru, satu, belum terbiasa menerapkan model pembelajaran problem based learning. Yang kedua, pemilihan media yang menarik dan sesuai dengan topik layanan. Dan yang ketiga, pemilihan teknik dan model layanan yang sesuai. Dari tantangan yang ada, guru dituntut untuk bisa melalui dan menyelesaikan masalah yang ada dengan menggunakan media serta pemilihan teknik dan model layanan yang inovatif disesuaikan dengan kondisi siswa. Sedangkan tantangan dalam layanan konseling kelompok untuk siswa, pertama, belum terbiasa dengan layanan konseling kelompok metode behavior. Yang kedua, masih adanya siswa yang pasif ketika layanan konseling kelompok. Dan yang ketiga, belum terbiasa memanfaatkan media dengan tepat dalam layanan. Sedangkan tantangan untuk guru, satu, belum terbiasa menerapkan layanan konseling kelompok metode behavior. Yang kedua, pemilihan media yang menarik dan sesuai dengan topik layanan. Dan yang ketiga, pemilihan teknik dan model layanan yang sesuai.
Dari tantangan yang ada, guru dituntut untuk bisa melalui dan menyelesaikan masalah yang ada dengan menggunakan media serta pemilihan teknik dan model layanan yang inovatif disesuaikan dengan kondisi siswa. Aksi dan langkah yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut dalam layanan bimbingan klasikal. Pertama, pemilihan pembelajaran yang inovatif. Model layanan yang dipilih adalah model layanan project-based learning dengan tujuan meningkatkan minat belajar siswa, melatih kemampuan belajar kritis dan kreatif, serta agar layanan lebih berpusat kepada siswa. Kedua, pemilihan media. Media yang digunakan berbasis digital, yaitu pemutaran video dan PPT lewat Smart TV, pemaparan hasil diskusi lewat kertas plano, dan ditutup dengan pemilihan harapan karir siswa lewat pohon harapan. Ketiga, pembelajaran berkelompok berbasis market. Tujuan pembelajaran berkelompok adalah untuk melatih kolaborasi dan komunikasi antar siswa. Sedangkan aksi langkah yang dilakukan untuk mengatasi tantangan layanan konseling kelompok. 1. Pemilihan pembelajaran yang inovatif. Model layanan yang dipilih adalah model layanan behavior dengan tujuan membantu klien untuk mendapatkan tingkah laku baru, penghapusan tingkah laku yang maladaptif, serta memperkuat atau mempertahankan tingkah laku yang diinginkan. 2. Pemilihan media. Media yang digunakan yaitu lembar kontrak perilaku dengan tujuan menciptakan kondisi-kondisi baru untuk memperoleh tingkah laku baru. Yang ketiga, diskusi kelompok. Tujuan diskusi kelompok adalah untuk melatih kolaborasi dan komunikasi antar siswa. Hasil yang ingin dicapai dalam pelayanan bimbingan klasikal maupun konseling kelompok. Yang pertama, peserta didik menjadi antusias dalam setiap proses layanan. Yang kedua, peserta didik mempunyai kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi antar siswa makin aktif. Yang ketiga, kemampuan menyampaikan gagasan atau ide semakin baik. Dan yang terakhir, siswa merasakan metode yang dipakai lebih menyenangkan. Layanan bimbingan klasikal dengan topik setelah lulus MTS kita melanjutkan kemana dengan penerapan model project-based learning, serta layanan konseling kelompok dengan topik kecanduan game online dengan teknik pendekatan behavior. Demikian best practice yang telah saya buat. Semoga ini memberikan manfaat untuk teman-teman semua, dan kita harus tetap semangat untuk memajukan pendidikan di Indonesia dengan cara menjadikan kita semua menjadi guru yang profesional. Tetap semangat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.